semangat. Semangat pagi. Pagi semangat. Kenapa harus semangat? Karena dalam bisnis itu tergantung dari ownernya. Kalau kitanya loyo, kitanya males, kitanya baperan, stres, Bisa suaranya kurang kencang. Itu gimana sih tuh tim sound di belakang? Wah, kayak gini dong orang baru makan kurang dapat. Mas Isa, gak deketin aja mic-nya Mas. Mas Isa, mic-nya gak deketin aja. tes. Itu Uki ya itu. Ini Uki ke bapak-bapaknya. Pisang. Dilanjut. Ya, jadi saat ini ya, oke saya lanjut ya. Jadi gini, bisnis itu tergantung dari owner. Kalau misalnya kitanya punya visi, punya mimpi, insya Allah bisnisnya juga punya masa depan. Ya, teman-teman kalau ngebangun bisnis tanpa visi, tanpa misi, tanpa masa kalau saya sebutnya adalah dengan bintang terang. Tanpa itu, teman-teman akan jalan di tempat dan bingung. Ini udah sesuai target atau belum? Makanya penting banget kita berguru sama Pak Ato. Karena Pak Ato bisa menerawang. Kamu cocoknya di air, di lutilan. Gitu, ya. Teman-teman, garis besarnya dalam mengelola bisnis itu paling penting adalah 3 hal. Tiga hal. Ada kuisnya. Dapat 2 juta. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus punya produk yang punya value, punya produk itu penting dan punya nilai daripada yang lainnya. Produk. Kalau misalnya makanan, produk itu wajib enak. Nggak boleh asal-asalan. Wajib enak. Karena enak itu adalah nilai standar. Kalau misalnya teman-teman punya bisa ngasih lebih enak banget, itu baru nilai plus. Satu, produk harus ngangenin. Karena produk itu enak atau tidak, 10 orang itu ketahuan gitu loh. Kalau misalnya kita punya makanan, 10 orang bilang enak, ini dari 10 orang, 7 orang bilang enak. Kalau misalnya ada 6 orang yang bilang enak, artinya produk kita masih ragu-ragu, masih ada nilai kasihan. Ketika misalnya mau launching produk, pastikan nilainya itu di atas 80%. Jangan 70, apalagi 60. 60 itu nilai kasihan, 70 itu gambling. Kalau 5 berapa 5? Itu Bapak juga. Tutup ya, yang 5 tutup. Coba yang nilainya siapa? Maaf, yang nilainya. Konsumen, customer. Customer kan kita belum buka misalnya. Kita punya sampel langsung nyobain. Coba nanas, ambil nanas. Kalau tengahnya tutup berhenti. Tanamnya jagung. Ya, itu penting banget kayak gitu. Jadi produk itu harus punya nilai, enak, harus ngangenin. Gitu ya. Harus kalau misalnya mungkin tadi dari tas misalnya, tasnya itu misalnya harus desainnya harus bagus, lalu kemudian bahannya harus bagus kayak gitu. Jadi punya nilai lebih. Ingat teman-teman, kita basicnya tidak boleh main harga, main perang harga, karena ujung-ujungnya akan kerja bakti. Main hati boleh, main hati. Itu saling Main hati jatuhin. Kita main murah-murahan. Oh iya, itu murah-murah. Jangan murahan ya, jangan murahan. Main murah-murahan, misalnya gini, kita punya produk nih, kita bikin tas di pasaran 20.000, dijual 15.000, padahal APP-nya 14.000, punya untung 1.000, belum dipotong gaji sama sewa tempat. Begitu produksi banyak, produksi butuh tempat yang besar, maka minus bisa. Ya. Dengerin ya. Kalau buat pancingan doang gimana Mas? Kenapa? Kalau buat mancing doang, pancingan doang, naikin traffic. Beda, itu nanti gini, wajib. Memang belum depannya masuk. Kalau misalnya kita mengeluarkan produk, beda lagi tuh. Misalnya contoh, misalnya gini, Ya. kita punya produk, kita main jual mahal misalnya contoh, Ya. dijual mahal. Tapi kita ngeluarin produk varian yang dimana itu fungsinya untuk menarik traffic, boleh. Dengan produk yang sama. Dengan varian menu yang lain. Berarti ada second product.
Ya, misalnya contoh nih, ya contoh nih. Kita ngeluarin bakso menu A, harganya itu 30 ribuan misalnya. Terus kemudian kita mau ngeluarin menu B yang harganya sekitar 15 ribuan. Itu keluarin aja, karena menu itu buat narik traffic. Gitu. Tapi kalau seandainya itu yang laku, yang murah itu Itu akan ada pembatasannya, dibatasin. lanjutin ya. Dibatasin. Gitu. Jadi ada bikin begini. Contoh ya, misalnya kita jualan di Tokopedia. Pertama kali yang kita buka di Tokopedia itu apa? Berapa yang sudah terjual, lalu kemudian bagaimana komentarnya atau bintangnya, gitu. Nah, di situ itu akan biasanya produk-produk waktu itu saya pernah beli, kok produk murah banget. Saya beli itu bagus ternyata. Ternyata dia sengaja buat dia ngejual HPP supaya apa? Supaya trafficnya bagus. Nah, katanya kalau misalnya trafficnya udah bagus, dia posisinya pasti cepat mencari orang mudah, gitu. Nah, udah baru dia nyari untung. Oke, kita balik ke produk. Teman-teman, produk jangan main di harga, tapi main di value. Saya selalu kasih gambaran. Ini ada air putih. Air putih di gelas di warteg harganya berapa? Gratis. Lalu kemudian naik taruh di botol. Fit misalnya berapa? 3.000. Misalnya taruh di botol mineral nih, gini, fit 3.000. Beli di BRJ berapa? Ada yang ada private labelnya 6.000. Naik coba. Plastiknya diganti beling 45. Isinya air putih. Teman-teman, kalau misalnya jualan bubur, yang satu pakai styrofoam, yang satu packagingnya bagus. Kira-kira orang kantoran mau beli yang mana? Packaging bagus. Kalau misalnya dilebihin harganya cuma beda 3 ribuan misalnya, tetap mau pilih yang diikat pakai plastik atau yang pakai packaging yang bagus? Packaging yang bagus gitu loh. Dia pastikan supaya dia itu beli bukan karena produknya, bukan karena harganya, tapi kasih karena value-nya, dia nilai tambah bagus. Toh kita juga kalau misal ngopi di Starbucks rasanya kayak sama aja kopi, betul nggak? Karena apa? Karena brand, gitu kan. Teman-teman beli iPhone karena apa? Karena banyak kok handphone yang lebih bagus dari iPhone misalnya. Tapi kenapa banyak berburu iPhone? iPhone belum keluar udah teman-teman cari. Kenapa? Karena prestige value, karena harganya mahal banget gitu kan. Kayak gitu. Nah, pastikan produk teman-teman itu seperti itu. Gitu. Contoh misalnya, ada nih orang yang sengaja, jadi kasta tertentu, dia malu kalau misalnya pakai barang-barang yang tidak ada brandnya. Gitu. Jadi marketnya ada masing-masing. Makanya teman-teman pastikan dulu produk kita apa, kita sadar diri produk kita apa dan market kita siapa. Ketika market kita siapa, teman-teman bisa tahu, oh saya masukin sini. Teman-teman kalau misalnya mau ngambil di kelas C, ya sudah, berarti kan orang-orang kelas C itu kan nyari harga murah, betul nggak? Akan nyari harga murah. Tapi kalau teman-teman naik sedikit di kelas B dan C, A, B, C ya, B dan A misalnya, itu mereka nggak akan lihat gitu. Kalau B masih mikir-mikir misalnya. Nah, teman-teman pastikan market kita adalah yang punya duit, kayak gitu. Ini sekali lagi, ini adalah pilihan teman-teman. Oh Pak, saya pengen nyarinya yang murah-murah aja, jual-jual murah karena kita kodian. Terserah, ini pilihan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Maaf, bukan saya maksud menggurui atau ingin menggarami air laut ataupun misal mengajar ikan berenang. Ya, saya hanya sharing apa yang saya kerjakan. Jadi ilmu yang saya sampaikan ini bukan berarti mutlak berfungsi atau pas untuk bisnis teman-teman. Cuman kemungkinan yang ilmu yang saya pakai itu relevan atau berdampak kepada bisnis yang saya pakai, yang saya jalankan. Itu. Oke, tadi adalah produk. Yang kedua apa? Belum. Oh, belum ya. Tak tungguin ini. Kasih 6 juta kalau bisa jawab nih. Tebak-tebakan. Yang kedua adalah pelayanan atau operasional.
Teman-teman pernah nggak masuk ke restoran? Restorannya harganya apa namanya murah, tempatnya bagus banget, tapi pelayanan jelek banget, sombong orangnya misalnya. Kira-kira mau balik lagi nggak? Enggak. Gitu kan. Kita lagi makan, dia minta. Balik lagi kalau gitu. Ketika kita makan, termasuk pelayanan adalah ketika bisnisnya di online. Bagaimana cara menjawab konsumen yang DM gitu, walaupun dia cuma nanya-nanya doang, layanin. Manusiakan konsumen itu harus dimanusiakan gitu. Jangan mentang-mentang dia cuma nanya-nanya doang, beli. Biasanya yang nanya-nanya nggak jadi. Tapi bisa juga karena nggak jadi ketika itu, besok dia akan beli sih. Saya kalau misalnya di Tokopedia, saya chatting misalnya nanya, "Loh, ternyata ada yang lebih murah." Saya akan lebih beli kepada yang lebih respon. Karena nggak enak juga, dia udah jelasin, ternyata nggak beli, udah kayak beli yang dia. Atau misalnya beli ke dia satu, ke yang lebih murah dua misalnya. Tapi kan dia nyangkut juga ke dia. Gitu. Nah, pelayanan, teman-teman penting banget pelayanan. Baca deskripsi berarti. Banyak banget Nonton itu. restoran itu ataupun misalnya produk-produk itu yang orang nggak mau beli lagi karena kita ngelayaninnya nggak benar, kapok. Pernah nggak ngerasain? Nah, itu penting banget, pelayanan dan operasional itu makanya ketika kita ngebangun bisnis, sistem itu harus tertata dengan rapi, harus dengan jangan ujuk-ujuk. Ibaratnya kita baru merintis, ya usaha baru merintis, belum sistemnya belum rapi, kita udah cari karyawan, kitanya udah kayak bos, kita tinggal usahanya, nggak boleh. Kita camping. Udah camping nih. Kalau perlu balik aja sekalian, balik. Balik ah besok ah. Saja balik. Udah besok saya balik Pak besok. Besok saya balik besok. Udah kepikiran nih. Gembiraan. Gimana pikiran? Gitu. Pulang berantem. Ya, Pelayanan. ya pelayanan. Jadi teman-teman, ketika bisnis itu awalan itu harus dipegang oleh teman-teman. Jangan sampai kita dibegoin sama karyawan. Tuh ada nggak sini yang lebih bego? Jangan dibegoin sama karyawan. Artinya apa? Artinya, misalnya contoh, kitanya kerja, bisnis jalan, lu kemana udah nyari orang aja, taruh di situ. Karyawan itu SPP-nya laporan A gitu, padahal yang terjadi B gitu misalnya. Udah itu lama-lama bisnisnya insya Allah hancur. Kenapa? Karena tidak sampai menyentuh ke konsumen gitu. Hanya di level SPP atau manajer aja. Pastikan SOP itu misalnya bagaimana cara menegur, membersihkan meja itu kan yang menyentuh dengan konsumen itu benar-benar sampai ke sana gitu loh. Apa yang kita inginkan itu harus sampai ke level kru. Karena kru itu yang bersentuhan dengan konsumen gitu loh. Kalau misalnya krunya itu nggak bagus pelayanannya, ngeselin, jutek, judes, konsumen nggak mau balik lagi gitu. Nah, makanya penting banget. Pastikan walaupun teman-teman sudah bagus usahanya, berjalan, sering-sering komen di grup, ngasih motivasi. Misalnya kalau misalnya punya restoran atau punya pabrik, ketika datang minimal itu karyawannya itu ditepok aja, gitu. Sebut namanya, teman-teman tahu anaknya, Ibu hamil tanya anaknya gitu, tepok aja gimana. Ubi goreng nggak panas? Iya Pak. Dengan ditepok itu dia akan ingat ketika dia akan melakukan kejahatan. Bisa dia akan ingat, ingat atasannya, ingat bosnya. Gitu. Dia akan Salah nyebut loh, bulan. itu penting banget. Gue bilang aja lagi hamil. Bulan lagi hamil. Takut ngidam gue. Takut lo kata Angel. Ini panas. Saham aneh saham. Nah, gitu. Jadi pelayanan itu penting banget teman-teman. Teman-teman pastikan ujung tombak itu tajam ke depan. Ujung tombak itu harus, ya kan mengenai mereka kan, ujung tombak itu siapa? Kru kan? Ya. Admin kan gitu. Itu harus benar-benar menyentuh sampai tajam banget gitu. Karena mereka yang bersentuhan dengan konsumen. Gitu. Nah, setelah pelayanan berikutnya baru adalah marketing. Nah teman-teman, ya marketing. Banyak orang bisa bikin makanan lu enak tapi nggak laku. Kenapa?
nggak ada orang yang tahu. Banyak orang bikin produk yang bagus, aslinya bagus banget, tapi penjualannya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahu. Gimana orang tahu? Bagaimana orang bisa mengenal produknya? Karena nggak dipromosiin. Penting banget promosi. Mendadak bisa buka Biasa ini. bisa buka ini. Cuma nggak laku. Nggak laku juga. Ya. Habis laku. Jadi penting banget. Teman-teman tahu nggak? Kita rata-rata nyoba makanan baru, menu baru, atau restoran baru itu dari influencer atau dari iklan. Ngerasa nggak? Ngerasa. Kayak gitu. Nah, teman-teman itu harus mengeluarkan budgetnya, budget iklan. Jangankan kita kok, ya produk jasa, produk makanan, rokok aja yang ada nikotinnya, mereka tetap ngiklan gitu loh. Gede. Setahun itu 200 miliar lebih. Itu gudang garam 450 miliar setahun. Hampir 7-8% dari 400 miliar itu. Wah, itu kalau bikin BRG berapa cabang? Wede. kalau misalkan bikin yang happy dream Dream apalagi. satu Indonesia Kirim beda mana? Ya. Jadi, nenek semua tapi banyak banget iklan. Berapa sih budget iklan? Biasanya teman-teman, kalau misalnya di dalam produk yang baru, misalnya gini, misalnya kayak apa namanya, TV misalnya, bikin TV apa sih? Film. Biasanya film itu 2 kali dari ongkos produksinya. Misalnya ongkos produksi 1M, dia akan buat iklan itu 2M. Nah, kalau teman-teman minimalnya adalah 10% dari budget buka cabang. Misalnya kita buka cabang misalnya 2M, minimal berapa? 200. 200 juta. 200 itu untuk ya, itu untuk produk yang baru. Ya, Belum sampai 2M. itu untuk produk yang baru yang belum dikenal. Kan kita pilihannya gini, ada 2. Supaya bisa bikin terkenal. 1, kita butuh waktu yang banyak atau uang yang banyak. Kalau misalnya kita punya banyak waktu, ya sudah, biar aja terus, biar sampai kita melegenda. Sampai kita melegenda. nyamannya Sampai apa namanya, generasi keberapa sehingga nggak tergantikan. Jadi laris terus gitu loh. Misalnya contoh, ada namanya es krim Ragusa di Jakarta Pusat ya. Ya, Monas itu. Itu rasanya biasa aja gitu kan. Tapi karena udah saking, karena tahun 60-an misalnya, ya itu laku terus gitu kan. Laris aja. Karena udah legend. Tapi kalau misalnya teman-teman punya uang banyak, gunakanlah marketing yang handal. Atau gunakan strategi-strategi yang jitu dan efisien. Tepat. Nah, kelasnya beda lagi Pak. Gitu. Saya kemarin pernah dipanggil buat ngisi acara, saya tanya fee berapa, kan dia buat apa namanya, bukan buat sosial, dia juga buat berbayar. Saya tanya fee-nya berapa, sekitar 15 jutaan. Saya bilang, wah maaf deh, saya full. Saya bilang. Dia nanya berapa budgetnya, saya 45 aja. Magdalena aja nge-review makan 80 juta, masih kita ngasih ilmu cuman 2 juta. Ini 45 lah, 45 juta. ada harganya kita Gratis loh sekarang ini. Nambak lagi. sama tadi artinya Tetap ya durennya nggak lupa. Kang ini itu mematok tarifnya 30 juta loh. Tapi nggak ada yang ngundang. Kasian banget. Aman di sini. Banyak nih. Jalan Iya. Jadi tadi marketing penting banget teman-teman. Saat ini teman-teman, saat ini marketing menjadi yang menentukan kita diterima atau tidak di pasar dengan marketing. Kecuali emang kita udah punya market ya, misalnya kayak Mbak Devi mau ngasih marketing, bukan marketingnya 0. Dia lasernya udah banyak. Sekali ngorder kontaineran, tronton, kelas beda kelasnya. Nah kita kan yang kelas apa namanya, cek yang
belajar gitu kan, Mbak Devi yang mukanya. Itu loh. Serius pernah nggak denger? Ya, nah Geleng-geleng doang. penting banget kita ngeluarin budget buat marketing. Teman-teman, iklan itu konsepnya seperti sedekah. Oh, sedekah. Didi kamu pernah sedekah? Dia lagi. Jangankan iklan sedekah aja enggak. Oh. Jangan sedekah. Jangan iklan, sedekah aja enggak apa-apa. Nah, jadi sedekah itu semakin kita banyak bersedekah akan semakin banyak rezeki yang datang tidak terduga-duga. Akan lancar. Sedekah. Nah, kita lagi pengen ada niatan buat bikin TDAS tempat, jadi mungkin bisa sebanyak-banyaknya sedekah biar bisnisnya lancar. Nah, ya teman-teman, konsepnya adalah seperti sedekah. Semakin banyak kita bersedekah, akan semakin banyak kita sumber rezeki yang tidak terduga-duga. Karena mungkin itulah bantuan dari Allah. Nah, iklan itu konsep seperti sedekah. Kenapa? Karena semakin besar budget buat iklan, akan semakin banyak orang tahu produk kita, akan semakin banyak kita closing di situ. Akan semakin banyak orang tahu produk kita, akan semakin banyak orang yang pengen beli produk kita, dan kita akan semakin naik cuan gitu. Makanya jangan pelit-pelit untuk ngiklan. Nah, di sini ada Mbak Angel, bisa ngiklan ke Mbak Angel. Asik. Benar tuh, kolaborasi. Tadi kalau Mas Isa di sini gratis, kayaknya Mbak Angel di sini gratis. Malah Mbak Angel yang bayar. Bentar. Nah, kita kuis dulu. Coba, apa 3 hal yang Itu Pak, tiga nih. Nih, tiga nih. Ya nggak, iya, lupa kata. Nggak angkat tangan dan ini nggak ada. Apa? Oke. Mungkin ada tadi di bahasa harus itu. Ya. Jadi tadi yang terakhir adalah marketing. Teman-teman wajib namanya marketing, wajib iklan. Ya, misalnya contoh, saya nggak punya budget marketing, gimana caranya? Minimal tetangga kita tahu. Gitu, misalnya RT RW misalnya, kan kemarin ada yang main juga sih, udah panjang lebar, ujung-ujungnya saya nggak punya budget buat marketing, gimana caranya gitu. Padahal kita konten aja, iklan aja, ngikutin misalnya yang lagi viral supaya di FYP gitu kan. Saya nggak bisa konten, gimana Pak? Udah susah juga ini orang. Ujung-ujung dia sudah gini aja, ibu ngetik foto produknya, ketik kirim di grup RW. Udah, ibu melas-melas aja, tolong dong beli, saya udah 3 hari nggak makan. Saya yakin selalu beli gitu. Karena kasihan ya. Karena kasihan. Gitu. Nah, jadi gini, penting banget kita ngiklan itu supaya ada orang untuk tahu. Karena ngiklan itu misalnya kita ngiklan itu, kalau saya biasanya ada dua kategori. Satu brand awareness, yang kedua adalah untuk narik traffic. Kalau untuk narik traffic itu iklannya itu lebih kepada ayo buruan hari ini kita ada promo, itu narik traffic karena ini memaksa dia untuk datang. Tapi kalau misalnya ayo ini bakso Rasugih makanan bakso para artis gitu, itu seperti misalnya ketika kita pengen beli ke warung mau mineral botol, nyebutnya apa? Kalau misalnya orang Jawa dia dulu tolong dong matiin air sange di belakang, sange, kalau sange ada brand gitu kan. Iya. Iya. Terus kemudian Mbak Devi kalau misalnya nawarin ke konsumen apa? Pampers. Padahal Pampers itu merek kayak gitu. Nah seperti itu supaya ini brand awareness itu supaya melekat kayak gitu. Jadi orang itu harus selalu diingetin gitu. Nah misalnya contoh. Pampers itu merek. Saya baru tahu loh sekarang. Malum lah. Ntar lagi punya cucu lupa. Ya, jadi memang pada hakikatnya marketing
marketing itu menjadi ujung tombak di depan dalam bisnis. Yang bikin orang datang adalah marketing, iklan. Yang bikin orang balik lagi adalah layanan dan produk. Marketing bikin orang tertarik, rasa bikin orang balik. Nah, layanan. Jadi kayak gitu. Jadi tiga hal itu saling berkaitan. Nah, teman-teman saya kasih bocoran. Ini trennya udah berubah. Trennya udah berubah di restoran. Saat ini trennya ketika ketika kelas B menjadi kelas C karena pandemi, karena inflasi, karena BBM naik, karena perang Rusia Ukraina, daya beli turun dari yang tadinya kelas B menjadi kelas C. Turun kelas. Banyak orang nahan jajan. Tanya aja sekarang, jajannya berkurang nggak? Oh, saya enggak sih, lebih. Masih. Kang Didi, ya memang mobil baru. Tapi Kang Didi pernah jajan nggak? Kang Didi mau dijual mobil. Saya pulang aja ya. Nah, jadi kasih contoh aja kita kasihkan di sini. Ini yang naik kelas, ini yang turun kelas.